Oke, di depan ini ada dua jenis pohon singkong ya. Supaya lebih detail kita perlihatkan daunnya nih. Sama yang ini nih. Tuh. Nih, berbeda. Lihat. Yang ini yang biasa ada di rumah makan Padang ataupun yang biasa kita konsumsi umbinya. Daunnya seperti ini, udah nggak asing lagi. Tapi yang satu lagi seperti ini sama juga katanya menurut orang-orang ini juga namanya singkong, tapi kalau dilihat dari bentuk daun ini lebih mirip ke daun pepaya, tapi rasanya enggak pahit, rasanya enak kayak singkong seperti biasanya. Nah, dilihat dari segi batangnya pun nih seperti ini, sama ya. Oke, lanjut video hari ini kita akan mencoba menanam dua buah pohon singkong ini di polybag. Ini dapat Anda manfaatkan bagi Anda yang suka atau penghobi daun singkong, daripada Anda beli terus-menerus ke pasar, ya lebih baik Anda tanam sendiri di rumah dengan menggunakan media polybag seperti ini. Nah, dari kedua jenis ini ada yang lupa tadi. Kalau yang ini tingkat percabangannya agak sedikit lambat dan pertumbuhannya pun agak sedikit lambat, kemudian tingkat percabangannya agak sedikit kendor. Kalau yang ini dilihat ini daunnya memang lebih kecil, tapi tingkat percabangannya dan tumbuh tunasnya lebih cepat ya. Dan rasanya juga menurut saya pribadi lebih enak ini ya. Oke, lanjut kita langsung ke proses penanamannya seperti apa. Nah, sebenarnya gampang. Video ini hanya iseng aja lah, bikin video seperti ini hanya iseng aja. Sebetulnya tanpa di video pun Anda semua sudah bisa menanamnya sendiri. Nah, oke, lanjut. Pertama kita sediakan batang pohonnya yang sehat, masih segar. Kemudian kita potong berapa panjangnya perkiraan ya, 1 jengkal lah, seperti ini. Nah, kemudian ya seperti ini. Ini bagian atas nih ya. Nih, ini juga masih bisa ditanam, bos, seperti ini. Kita potong, kita buangin daunnya, semuanya kita buangin daunnya. Nah, ini nggak akan mati. Nah, seperti ini sedikit pun ya, hanya sebesar ini sudah siap tumbuh. Kemudian yang ini yang besar ya, yang biasa kita konsumsi di rumah makan Padang. Dan rasanya juga enak ya. Tapi untuk kali ini kita tidak untuk diproduksi umbinya ya, tapi kita hanya untuk memanfaatkan daunnya saja dan ditanam menggunakan polybag hanya di pekarangan rumah kita. Perkirakan 1 jengkal saja, seperti inilah cukup. Nah, setelah seperti ini kita siapkan polybag. Nah, sayang polybagnya kecil nih, tapi kalau polybagnya besar bisa muat 1 atau 2, 3 pohon ya dalam satu polybag. Karena ini polybagnya kecil, hanya menghasilkan 1 polybag, 1 pohon saja. Tidak perlu perangsang akar, tidak perlu bawang merah bawang putih, kita langsung tancap seperti ini. Nah, nih seperti ini. Awas jangan kebalik ya tunasnya, nanti kalau kebalik nggak bakalan tumbuh. Nih kita tancap langsung seperti ini. Nah, seperti ini udah beres, tinggal tunggu tumbuh. Kalau yang ini tingkat pertumbuhannya sangat cepat, kalau yang sebelah sana yang seperti biasa kita manfaatkan umbinya ini akan lambat. Oke, kita lihat yang telah tumbuh sempurna dan siap dipanen. Nah, ini contoh yang telah usia 3 minggu nih, udah siap dipanen, bos. Nih udah usia 3 minggu pasca tanam, cabangnya pun masih sedikit. Ini sudah siap dipanen. Yang baru 3 minggu ini juga sama 3 minggu. Nah, kalau yang sebelah sini udah berulang kali dipanen tuh, udah berulang kali kita makan dan kita manfaatkan seperti ini. Daunnya tampak hijau, yang bagian atas yang bawah sudah mulai menguning karena sudah mulai tua. Dan cara manennya pun sangat gampang, kita tinggal puntes seperti ini. Nah, seperti ini. Dari 7 polybag ini alhamdulillah dapat mencukupi makan singkong untuk 1 keluarga, bukan keluarga besar ya, hanya
2-3 orang sama anak, istri sama anak udah cukup. Kalau mau yang lihat yang udah besar ada lagi satunya lagi, ini sudah yang tapi di grounding yang satunya lagi. Nah kalau yang ini yang di grounding atau ditanam langsung di tanah seperti itu tuh, dan cabangnya pun tuh sangat banyak cabangnya tuh, dan ini baru dipanen hari kemarin. Alhamdulillah saya sudah tidak perlu lagi minta sama tetangga untuk daun singkong, kita hanya ngambil saja di pekarangan rumah sendiri, baik yang di grounding ataupun di polybag sama bagusnya. Tapi yang lebih bagus itu yang di grounding, tingkat percabangannya lebih aktif. Dan ini yang di grounding ini mungkin udah 6 bulan lebih nggak pernah dikasih pupuk, tapi alhamdulillah masih subur, masih hijau ya. Oke, sekian dulu videonya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk mencobanya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.